Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumika dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu 1. Pengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR. Selanjutnya ada perubahan yang ketara pada masa kepemimpinan B.J. Habibie dalam politik demokratis, yakni ia berhasil menyelenggarakan pemilu multipartai pada tahun 1999. Adapun pemilu saat itu diikuti oleh 48 partai politik parpol dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian salah satu prasyarat guna menciptakan keadaan demokratis, yakni dengan melakukan rekonstruksi dan reformasi politik dan DPR yang representatif mewakili kepentingan masyarakat. Yang kedua, memberikan abolisi hak kepada negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, orang-orang yang pernah mengkritik presiden. Yang ketiga, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang dengan alasan dui fungsi ABRI. Yang keempat, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia dan istilah ABRI berubah menjadi TNI. Kehadiran ABRI pada masanya menimbulkan keracuan, tumpang tindih, dan penyimpangan peran, serta fungsi keduanya berbeda, bahwa terdapat perbedaan tugas antara polisi dengan tentara. Menurut mereka, jika tentara bertugas mengamankan negara dari ancaman musuh dengan kekerasan dan dalam kondisi tertentu bisa mengesampingkan hak asasi manusia, maka polisi bertugas mengamankan masyarakat agar tercipta ketertiban dan rasa aman serta tidak bisa mengesampingkan hak asasi manusia. Yang kelima, kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan, sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintahan, maka akan mendapatkan hukuman. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan B.J. Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan Republik Indonesia, sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Selanjutnya, kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Beberapa pekan setelah dia menduduki kursi presiden, nilai tukar rupiah sempat ambrol hingga mencapai level terlemahnya sepanjang sejarah, yakni di level 16.800 per US dollar pada 1 Juni 1998. Sentimen pasar memang sangat buruk di tengah ambruknya ekonomi negara Asia lainnya. Habibie pun tak tinggal diam untuk meraka gejolakan rupiah. Ia melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan unit pengelola aset negara. Lalu Habibie melikuidasi atau menjual beberapa bank yang bermasalah untuk membayar kreditor dan mendistribusikan sisa aset kepemilikannya. Yang kedua, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. Setelah resmi menjadi presiden, Habibie langsung gerak cepat
untuk mengatasi depresiasi rupiah yang saat itu berada pada level 11.200 per US dollar. Beberapa pekan setelah dia menduduki kursi presiden, nilai tukar rupiah sempat ambrol hingga mencapai level terlemahnya sepanjang sejarah, yakni di level 16.800 per US dollar pada 1 Juni 1998. Hasilnya dalam masa pemerintahan Habibie yang singkat, rupiah tercatat menguat 34,1%, yakni di level 16.800 per US dollar pada 1 Juni 1998. Hasilnya dalam masa pemerintahan Habibie yang singkat, rupiah tercatat menguat 34,1% dari 11.200 per US dollar pada 20 Mei 1998 menjadi 7.385 per US dollar 20 Oktober 1999. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dalam sepanjang sejarah Indonesia, yakni pada 6.550 per US dollar Amerika Serikat 28 Juni 1999. Yang ketiga, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengatur mengenai perjanjian yang dominan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum, menentukan lanjut kebijakan ekonomi. Yang keempat yaitu mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang tentang Perlindungan Konsumen disahkan Presiden B.J. Habibie pada tanggal 20 April 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau sering juga disebut Gus Dur. Kebijakan politiknya yang pertama yaitu memisahkan TNI dengan Polri. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali tugas dan fungsi tokoh serta lingkup tanggung jawab polisi dan tentara, karena kepolisian mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan keamanan dan pengamanan wilayah sipil, dan sedangkan tugas dan fungsi TNI berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara secara militer. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dibubarkannya Departemen Penerangan dan Departemen Sosial ini karena oknum dari kedua lembaga tersebut kerap melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Hal ini karena kecintaan Gus Dur dan kita semua kepada sahabat dari Papua untuk berkomitmen menguatkan sisi kemanusiaan dan persaudaraan antar sesama anak bangsa pada tahun 1999. Yang keempat, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai libur nasional. Karena menurut Gus Dur, toleransi memberikan kontribusi yang besar dalam membawa pembangunan kehidupan beragama. Toleransi juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus dibangun. Hal ini agar kehidupan berbangsa tidak mengarah diintegrasi. Yang kelima, mencabut larangan terhadap PKI dan menyebar march Medang Leninisme. Karena alasan Gus Dur mencabut TAP MPR adalah untuk melakukan rekonsiliasi, sementara landasan rekonsiliasinya adalah Pancasila dan konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945
Jadi TAP MPR nomor 25 tahun 1966 tentang larangan PKI, meski dicabut karena berlawanan dengan Pancasila yang tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, menerapkan otonomi daerah. Maksudnya adalah Gus Dur menerapkan kebijakan-kebijakan yang lain selain yang sudah dijelaskan, seperti dalam menjalankan. Gus Dur sering melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, seperti mengunjungi negara-negara anggota ASEAN. Seusai mengunjungi Forum Ekonomi Dunia, mengunjungi Afrika Selatan. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Yang pertama, buruknya hubungan IMF dengan Indonesia. Maksudnya, dana import-imported internasional. IMF lahir dari suatu krisis imperialisme yang semakin memburuk dan setelah menghasilkan perang perempatan yang menindas rakyat seluruh dunia. Kenapa kerjasama ekonomi yang dirancang untuk menghindari poster ulangnya kebijakan ekonomi buruk yang turut mengakibatkan depresi di tahun 1930. Yang kedua, banyak investor asing mencoba mencabut investasi di Indonesia. Maksudnya modal asing di Indonesia dapat membantu untuk pembangunan negara, berdirinya perusahaan-perusahaan baru, sehingga adanya pemasukan negara berupa pajak penghasilan, penyerapan tenaga kerja, berpengalaman dalam perdagangan internasional atau ekspor impor. Yang ketiga, ketimpangan mulai turun dengan laju pertumbuhan PDB. Sekian penjelasan kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie dan pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.